Assalamualaikum Bapak Muhadama. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hayu hadirin urang sami-sami rumukeun, regepkeun, rasakeun, rumasakeun, didengarkan, diresapi, dihayati dan nanti diamalkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita sambut yang terhormat Bapak Haji Uul Janul Uul selaku Wakil Gubernur Jawa Barat. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syifa Mukarrom Kiai Nana Heriana dan juga Ketua DKM Masjid Sinapar Abu Mukarrom Kang Haji Nandana. Yang saya hormati Bupati Tasikmalaya Bapak Dr. Haji Muhammad J. MPD yang barusan sudah menyampaikan sambutan serta tausiahnya sangat luar biasa, karena beliau ini adalah sama dengan saya, orang menyebutnya yaitu beliau ulama, dia juga Umar, sehingga layak beliau menjadi pupufu di Kabupaten Tasikmalaya, dan hari ini dipercaya oleh Pak Gubernur menjadi Bupati Tasikmalaya. Seperti itu nih Pak. Mudah-mudahan perpanjang kayaknya banyak. Cacat Sudi Pak SK Trindadi. Yang saya hormati Direktur Bikas Hulu Jabar OMWJ Bapak Rian Alfianur, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Asy-Syifa Bapak Haji Deden Nurul Hidayat. Yang saya hormati Pak Camat Singaparna Pak Kusnanto beserta unsur muslikannya, dan hadirin hadirat Pak Alim Ulama, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir. Atur nuhun Pak Deden, para tos mulam simkuring suping kadieu, sehingga simkuring tiasa silaturahmi kembali dengan masyarakat di Kecamatan Singaparna, sekaligus tiasa tepang sareng Pak Bupati, sareng pejabat di Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah sentiasa memenuhi undangan. Mudah-mudahan kehadiran dalam rangka silaturahmi membawa kebaikan dan barokah untuk kita semua. Amin ya Allah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan yang pertama, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hal yang perlu disampaikan pada kesempatan ini, yaitu amanat yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Yang pertama adalah harus menjaga persatuan dan kesatuan, karena memang akhir-akhir ini ada kelompok-kelompok yang ingin memisahkan, ngadu domba masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, kedah parasea. Memang setelah reformasi umat Islam ini ada beberapa kelompok, ada beberapa faksi. Pemika Pupur yang selalu dibicarakan adalah ormas Islam, antara Nahdlatul Ulama, ada Persis, Muhammadiyah, ataupun PUI dan yang lainnya. Hanya sebatas itu, mungkin 5 atau 6 organisasi Islam yang ada di Indonesia. Tetapi setelah adanya reformasi bergulir, maka lahirlah organisasi-organisasi massa Islam. Bahkan bukan hanya lahir dengan begitu saja, terkadang mereka menganggap dirinya organisasi paling bagus, organisasi paling baik, organisasi pisurgaeun, batu rumah pinarakaeun, sehingga dianggap kafir kurang oleh kelompok tersebut. Salah satu yang sering disampaikan, ada sebuah organisasi yang menganggap bahwa siasah ini termasuk akidah, politik ini termasuk keimanan.
Maka siapa yang tidak satu politik, siapa yang tidak satu warna, karena urusannya berbeda akidah dianggapnya, maka dianggap kafir, sah dibunuh, sah diitu, sah diitu. Padahal kalau kita sebagai umat yang sudah biasa ada dalam sebuah ormas yang namanya siasa adalah merupakan uluhiyah, maka disimpannya dengan dinabab fikih, kemudian munakat, inayat dan yang lainnya tidak dalam akidah. Sehingga kalau di antara kita berbeda partai politik, berbeda pilihan dalam politik, hal yang wajar, kemudian dipermasalahkan. Dan memang yang namanya Islam itu tidak memiliki konsep baku dalam pemerintahan. Tidak ada konsep yang pasti dalam pemerintahan menurut Islam harus seperti ini. Termasuk dalam pemilihan pemimpin. Kita tahu di saat perpindahan dari kepemimpinan Rasulullah SAW dengan sahabat 1, 2, 3, dan 4, itu ada yang dipilih, ada yang ditunjuk, ada yang mengangkat sendiri, dan yang lainnya. Itu tidak ada yang baku dalam konsep kepemimpinan. Makanya Indonesia hari ini sudah memilih dasar negara Pancasila, sudah tidak usah diganggu-gugat, karena itu sudah merupakan sebuah kesepakatan kita semua. Kalaupun mau berbicara tentang dasar negara, berbicara tentang sistem pemerintahan sesuai dengan harapan dan keinginan, silahkan. Tetapi dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang sudah jelas Indonesia berdasarkan Pancasila dan juga dasar negaranya itu Pancasila, sistem politik seperti ini, sistem pemilihan dan yang seperti ini sudah tidak usah diganggu-gugat, sudah tidak dipermasalahkan. Seandainya ada hal lain, silahkan, tapi jangan membuat kami dianggap musuh, jangan kami dianggap orang kafir, jangan kami dihalalkan darahnya, dihalalkan dibunuhnya. Sekarang ada kelompok-kelompok seperti itu. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Orang NU bilang, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basariyah di antara kita. Orang lain dalam memperjuangkan kemerdekaan dulu dengan korban jiwa, korban raga, korban harta, bercucuran darah, bahkan ringan sudah tidak terhitung, berkorban. Karena memang kata Roma Irama juga, yang namanya perjuangan harus ada pengorbanan, kata Roma Irama. Begitu juga orang tua kita dulu ada pengorbanan dalam perjuangan. Maka kalau Bung Karno bilang jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah, saya sering bilang di mana-mana jas hijau jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Nah, sekarang kita butuh persatuan dan kesatuan. Kuncinya hanya satu, yaitu kita harus berkorban sama seperti pendahulu kita. Tapi berkorban hari ini bukan korban jiwa, bukan korban raga, bukan mencucurkan darah, hanya satu, korban perasaan. Korban perasaan bukan sama-sama orang NU, tapi harus bersatu, korbankan perasaan itu. Bukan sama-sama satu partai, bisa simpuring petilu, sarang partai anu sanes ogenan. Mari kita bersatu, korbankan perasaan ego masing-masing. Oleh karena itu, kunci untuk sebuah persatuan dan kesatuan adalah harus ada pengorbanan, dan pengorbanan itu hanya korban perasaan. Di saat kita tidak suka kepada partai ini, tidak suka kepada orang ini, tidak suka kepada kelompok ini, sepanjang kita sebagai bangsa, warga Tasikmalaya, warga Jawa Barat korbankan perasaan itu, mari kita bersatu. Yang kita harus siap beda, karena memang Allah menciptakan manusia berbeda-beda, kita aroku hanya untuk saling mengenal di antara kita. Maka sok sanaos beda partai, maka kudu siap beda. Da batu mual biasa babot anak kelompok kurang biasa kelompok. Yang itu deui
dengan adanya siap beda dengan satu dengan yang lain, insya Allah kita bisa bersama. Singkuring sareng Pak Bupati beda. Pak Jenma dia sebagai PNS, Singkuring mah swasta beda. Sikap beda, tindakan, tetapi kami siap beda dengan Pak Bupati hari ini, maka kami siap bersama. Selama kami tidak siap beda dengan Pak Ijen, maka tidak ada akan kebersamaan. Oleh karena itu, dua kunci untuk persatuan dan kesatuan: satu, pengorbanan, yaitu perasaan, hilangkan bapernya; yang kedua, harus siap beda dengan yang lain demi kebersamaan. Karena memang kebersamaan adalah ujung tombak untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, masyarakat bisa memiliki citra, masyarakat bisa memiliki harga, baik itu secara pribadi ataupun kelompok ataupun bangsa dan negara, kalau memiliki pendidikan. Seseorang terhormat karena memang pendidikannya. Bangsa bisa terhormat karena memang pendidikannya. Kenapa kita Amerika seolah-olah kita bangga kalau berangkat ke Amerika, kita bangga kalau kuliah di Amerika, kita menghargai kalau orang dari mana? Amerika. Seolah-olah dalam diri kita Amerika itu wah. Kenapa? Karena dalam pikiran kita orang Amerika mah pinter, orang Amerika mah cerdas, orang Amerika mah teknokrat kebanyakan. Maka citra negara Amerika, citra bangsa Amerika di hadapan kita kadang-kadang lebih baik daripada negara-negara yang lain. Oleh karena itu, Pak Gubernur meminta, mari kita tingkatkan citra bangsa, mari kita tingkatkan citra rakyat Jawa Barat, yaitu dengan pendidikan. Anak-anak kita diberikan pendidikan yang layak, anak-anak kita berikan pendidikan yang hebat, sehingga mereka akan menjadi orang hebat di masa yang akan datang. Cuman masalah pendidikan harus ada keseimbangan antara pendidikan duniawi dan pendidikan ukhrawi. Kalau anak selalu diberikan pendidikan duniawi, kami khawatir di masa yang akan datang anak akan menjadi pola pikir yang sekuler. Kalau sudah pola pikir sekuler, sudah yang penting dia sekolah, yang penting dia punya pekerjaan, yang penting dia punya duit, punya mobil, punya rumah, tidak berpikir tentang hormat terhadap orang tua, tidak berpikir tentang kemasyarakatan, tidak berpikir tentang agama dan yang lainnya. Kenapa? Karena sejak kecil hanya dijejali oleh pendidikan yang bersifat dunia. Ataupun sebaliknya, pendidikan yang diberikan kepada anak hanya yang bersifat ukhrawi. Tidak ada keseimbangan dengan sosial kemasyarakatan, tidak ada keseimbangan dengan pendidikan duniawi. Kami khawatir pola pikir mereka di masa yang akan datang akan sempit, sehingga pola pikirnya tidak berkembang, dan yang lainnya kadang-kadang mohon maaf bisa saja menjadi orang yang seolah-olah pang benerna, seolah-olah pang hebatna, seolah-olah di surga betul di neraka, karena memang pola pikirnya seperti itu. Oleh karena itu, pendidikan anak harus dua yang diberikan: satu pendidikan ukhrawi, kedua pendidikan duniawi. Ada orang yang berkata, pendidikan agama tanpa ilmu pengetahuan buta, lumpuh. Pendidikan ilmu pengetahuan tanpa agama buta, segala dirupa. Itu kata-kata yang salah. Itu kata-kata orang sekuler yang memisahkan antara agama pengetahuan pengetahuan. Tidak ada irtibat ittisal antara agama dan pengetahuan. Pendidikan agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh. Artinya terpisahkan itu, terpisahkan dia, dan sebab apa agama hukum. Pendidikan ilmu pengetahuan tanpa agama buta, segala bisa tapi segala dilupa, apa halal. Seolah-olah benar teh. Padahal itu adalah orientasi memisahkan antara agama dan non agama. Padahal yang sebenarnya pendidikan agama ada dua. Satu, pendidikan yang bersifat duniawi, hukumnya fardu kifayah. Tidak usah semua orang jadi dokter sakampung, bekerja semua insinyur sakampung,
Terkena semua ahli itu ahli ia sakampung, tidak usah. Semuanya bisa tercukupi hanya beberapa orang salmur dan hukumna fardu kifayah. Tapi luka dua, ilmu yang bersifat ukhrawi tah ieu mah urang sadaya terang nyaeta hukumna fardu ain. Jantan nu leresna sanes ilmu agama dan ilmu pengetahuan, tapi nu leres ilmu agama kabagi dua, hiji ilmu yang bersifat duniawi, nu kadua ilmu yang bersifat ukhrawi. Ini yang harus diluruskan dalam berpikir masyarakat. Nah, yang diharapkan oleh Pak Gubernur adalah anak cucu kita diberikan pendidikan yang seimbang, yaitu pendidikan agama yang bersifat duniawi berikan kepada anak, pendidikan agama yang bersifat ukhrawi itu berikan kepada anak, sehingga anak memiliki keseimbangan imta dan intek. Anak memiliki keseimbangan duniawi dan ukhrawi antara dunia akhirat. Jadilah generasi muda 40 tahun yang akan datang pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang memiliki dimensi keagamaan, pemimpin-pemimpin yang memiliki dimensi hal yang sempurna untuk memimpin negara ini. Karena kalau tidak dijejali dengan pendidikan, tidak dijejali dengan keilmuan, kami khawatir seperti halnya hari ini kita lihat situasi dan kondisi. Dulu suasana Ramadan bisa kita rasakan 10 tahun ke belakang. Di kota atau di kampung terasa sekali suasana Ramadan. Hilir angin Ramadan, masyarakat bergerak dalam suasana Ramadan dan yang lainnya terasa. Tapi hari ini seolah-olah aya bedana. Mana bulan Ramadan di Singaparna, mana bulan Ramadan di Bandung, mana bulan Ramadan di titik-titik di kota-kota yang lain, hampir sama. Kenapa? Karena memang kepribadian masyarakat hari ini mungkin saja berbeda dengan kepribadian masyarakat tentang ukhrawi 20-30 tahun ke belakang. Ada pamflet mah di mana-mana Ramadan Karim. Ada pidato mah di mana-mana, mari kita tingkatkan ibadah kita di saat bulan suci Ramadan, karena memang dilipat gandakan pahalanya. Bulan barokah, bulan riyadhah, bulan anu menyebar kata-kata di mana-mana, baik medsos ataupun dengan yang lainnya. Tapi kita bisa merasakan sendiri perubahan dari hari ke hari tentang Zionis dan lain. Kenapa terjadi hal semacam ini? Karena memang mungkin saja pendidikan ukhrawi yang diberikan kepada generasi muda jauh keberhasilannya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Penyebabnya apa? Mungkin orang tua sudah bergeser pola pikirnya. Anak yang hebat adalah anak yang memiliki sekolah favorit, fakultas yang diidam-idamkan, jurusan yang terkenal, kemudian sudah begitu bekerja di sebuah perusahaan ataupun lembaga, ngasih uang kepada orang tua, punya mobil, punya motor. Itu mungkin yang pergeseran nilai yang jadi anak. Tidak salah, silahkan kerawanan duniawi. Kita perlu maisah, kita perlu kehidupan dan yang lainnya. Tetapi yang kami harapkan, jangan ditinggalkan tentang pendidikan ukhrawi terhadap anak, karena mereka yang akan menggantikan generasi kita. Maka Pak Gubernur meminta Paus sampaikan kepada masyarakat saat mau ke daerah, pendidikan yang harus seimbang terhadap anak dalam duniawi dan ukhrawi. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada pondok pesantren yang sekarang sedang belajar tentang ilmu agama, majelis taklim dan yang lainnya, termasuk yayasan ini ada pesantren, ada yang lainnya. Kami yakin pesantren ini ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, sehingga alumninya akan menjadi alumni yang paripurna di masa yang akan datang. Terakhir, oyong didoakeun mudah-mudahan Jawa Barat ada dalam kesuksesan pemimpin dimimiti dari mulai Pak Gubernur, wakilnya, kemudian para bupati, termasuk Bupati Tasik. Mudah-mudahan aya dina ridho sareng Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin hari ini mungkin berbeda dengan pemimpin yang sebelumnya. Pemimpin nu ayeuna mah percaya karena barokah, percaya karena doa na mustajab, percaya karena khairul ada. Kapan pemimpin-pemimpin yang lain mah kadang-kadang tidak percaya, hidupnya selalu teoritis. Ini sebuah keputusan, alasannya begini.
tanpa ada dimensi-dimensi teologi dalam sebuah keputusannya, tanpa ada dimensi-dimensi keagamaan dalam sebuah kepemimpinannya. Selalu teori aja yang disampaikan. Tapi Pak Gubernur hari ini tidak hanya teori yang dipakai, tidak hanya dimensi duniawi yang dipakai dalam sebuah kepemimpinan, tetapi ada dimensi teologi, dimensi keagamaan. Karena beliau anggapan tidak sukses dalam sebuah kepemimpinan kalau hanya ikhtiar bumi saja, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar langit. Tidak sempurna dalam kepemimpinannya hanya angkat kaki saja, dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dari satu kantor ke kantor lain, dari satu acara ke acara lain, angkat kaki biasa dilaksanakan, tapi harus disempurnakan dengan angkat tangan, yaitu berdoa. Maka mudah-mudahan Jawa Barat dalam kepemimpinan Pak Gubernur hari ini serta Wakil Paul ada dalam lindungan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju baldatun thayyibatun wa ardhun ghafur. Itu yang disampaikan 3 hal, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, bisa dilaksanakan, dan kami ada dalam keselamatan semuanya. Dan juga Tasikmalaya kita doakan hari ini dipimpin oleh Pak Muhammad Jen, mudah-mudahan sukses selamanya, ada kemajuan, dan mungkin nanti diteruskan oleh Bupati definitif Pak Ade Sugianto dan Pak Cecep Guru. Yakin mudah-mudahan lebih bagus lagi kepemimpinannya dibandingkan dengan kepemimpinan saya selama 2 periode di Tasikmalaya. Karena hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau Paul kemarin nilainya 9 atau nilainya 8, maka Pak Ade dan Pak Cecep nilainya harus lebih daripada 8 atau 9, bisa jadi 10. Seperti itu. Adapun ada keterangan Abdul Kurni Korni Sumalalina Yalunahu, itu mungkin ditafsirkan oleh bapak-bapak semuanya. Yang penting kita berdoa mudah-mudahan kepemimpinan Pak Ade dan Pak Cecep lebih baik daripada kepemimpinan saya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa aqum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.